Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mana ya? Dibahas podcast. Kali ini kita ada masuk di episode 8. Betul. Nah, di penghujung 8. season ya. Aduh, di penghujung. Artinya nih, sedikit lagi bahas podcast di season 1 resmi berakhir. sedih banget kayaknya ya udah mau Tapi akhir. nanti aja lah, kita punya video spesial untuk itu. Oke, Bro. Hari ini kita kedatangan bintang tamu lagi ya. Betul. Gue tahu siapa ini kira-kira ini. Teman-teman, gimana ya? 3 episode kemarin kan teman-teman madrasah sanawiyah kita lagi. Nah, kali ini Sama. Karena mereka semua berdedikasi tinggi. Betul. Maksudnya bukan berdedikasi tinggi ya. Ada waktu lah untuk kita kan, berbagi pengalaman dan sharing-sharing. luar biasa berarti ya. Luar biasa sekali mereka ya. Tolong temanku Diperkenalkan tuh. Silakan. Yo, what's up bro? Asik. Gimana Dan? Kabar lu gimana Dan? Alhamdulillah sehat. kabar- Kabar kalian gimana nih? Waduh, Alhamdulillah aja kan. Oke. Tunggu dong, kenalin dulu nama lu dong. Orang-orang enggak tahu ya. Arif siapa nih? Arif Muhammad gitu ya. Waduh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Arif Fadlan. Waduh. Biasanya nih yang kenal gue di SMP tuh ada 2 tipe. Oh iya betul. Pertama ada yang manggil gue Arif, yang kedua ada yang manggil gue Fadlan. Nah kalau yang manggil gue Arif fix kita teman satu komplek. Udah kenal ya. Dulu kita ada 2 kubu. Iya. Kalau manggil gue Fadlan berarti dia teman pas SMP. Iya. Tapi bukannya bocah kampe lu ya? Kan itu lu yang ngasih nama aja. Itu sumpah gue udah tahu banget itu bakal dibahas sih. Aduh. Gue nggak tahu tuh kenapa gue dipanggil itu. Iya. Bocah kampe nanti lu. Astaga. Oh iya, udah lama banget gue gak denger weh. Nah, ini Hamzah yang bikin bocah kampe. Emang dia. Kan dulu kan kita ini, Bre, ya kan. Apa tuh? Ya gimana? Mungkin dulu rasa individual apa sih? Individualisme. Nah, itu sangat tinggi ya. Enggak sih. Menurut gue apa? Bedanya ini. Gue sama beberapa anak kebetulan wibu aja. Oh iya. Kan. Tapi ya enggak sih pas SMP. Gue menyukai anime sekarang nih. Ya, Gara-gara lu dan aduh lu. Gue membawa virus anime ke MTS, bro. Gue tuh dulu bawa One Piece, bro, ke MTS. iya, racun. tapi dan selain One Piece dulu gue tuh nggak suka banget sama anime ya. Maksudnya gue nonton Naruto tapi nggak segitu parah. Nah waktu lu pernah nonton Naruto tuh di di kelas kan. Terus gue anjing seru juga nih. Akhirnya sampai gila sekarang dan sampai sekarang nih gue dia punya anak gue tetap tonton dan. Buset, udah berapa episode itu kira-kira itu? Aduh. Kebanyakan One Piece sih. Masih banyak One Piece tapi ya. Aduh, racun banget emang nih. Tapi gua enggak suka anime. Oh iya. Oke guys, sekarang kita mau bahas apa jadi episode 8 nih? Animator, kita bakal ngomongin Animator, animator. animasi lah ya. Animasi. Kebetulan teman kita ini Muhammad Arif Fadlan kuliah di Jurusan. salah satu perguruan tinggi swasta dan dia jurusannya apa sih Dan? Gue jurusan di desain komunikasi visual DKV. Animasi. Animasi. DKV animasi. Keren banget. Beda ya sama DKV pada umumnya ya? Aduh, kalau gue sebutin nih tahu nih kampusnya di mana. Orang di depan. Aduh, tahu nih kampusnya di mana nih kalau gue jabarin nih. Iya. DKV-nya tapi gua mau tahu nih kesibukan lu tuh belakangan ini apa nih? Lagi sibuk apa nih? Kebetulan gue baru buat kelar magang sih. Magang setahun. Luar biasa. Gua paling bulan kayaknya ya. Kenapa lu memutuskan Untuk magang 1 tahun. Luar biasa sekali Anda pancing ini. nih gue pancingnya. Aduh, ya Allah, harus sebut nih. Halo buat teman gue yang namanya Radia Tama CA. Yang rumahnya di Bandung tapi coret oleh Cimahi. Ini bukan gua doang nih Rat nih. Ada Pempi, ada Mudi nih. Karena Sultan Anda bilang sepertinya perusahaan-perusahaan ingin pengalaman kerja 1 tahun. Kami bertiga memutuskan untuk magang 1 tahun dengan bodohnya. Astaga. Nyesel ya. Anda sudah terdoktrin rupanya ini. Dan masuk di lingkup itu, ya kan? Astaga. Dan gue tuh masih kepo ya. Gue pas MTS itu ngelihat lu jarang banget. Maksudnya gue nggak bakal berpikiran kalau lu bakalan Masuk kuliah. ke ini. SMA-nya juga SMK-nya juga dia animasi ya.
gue pas SMK pas SMP. MTS gue nggak pernah ngeliat lu gambar-gambar lah, jujur nggak pernah lihat gue. Bener, sama gue juga anjir. Gue tidak melihat. Masa sih? Bener. Maksudnya gue nggak ngelihat ada diri lu. Maksudnya apa sih? Biasanya kan kalau orang kan gambar di belakang buku ya kan ya. segala macam. Tapi lu kayak jarang ngelakuin aktivitas gambar gitu loh. Ya, maksudnya. terus gue mau naik balik nih. Pandangan lu pas gue SMP gimana tuh? Kalau gue nggak gambar gue ngapain? Menurut lu? Ya enggak, maksudnya enggak Mungkin terlalu kita jarang main sama padel gitu ya. kali. Enggak juga kan kita satu kelas. Iya, 3 Mainnya, tahun lagi iya. ya. Tapi emang jujur aja gue belum pernah lihat lu gambar di kelas apa segala macem gitu, ngukir-ngukir ya enggak sih? Iya bener. Sebenarnya gini sih, gue itu kalau misalnya kita flashback lagi, throwback lagi sih, bukan flashback, throwback lagi Betul, sih sebenarnya. Gue itu suka gambar tuh dari SD, dari kecil gue tuh emang suka gambar. Gue suka komik, gue suka terutama Hergé, gue suka banget komikus Hergé itu, komikusnya Tintin. Oh iya paham. Hergé apa Hergé berarti gue nggak tahu lah. Gua Pokoknya nggak orang tahu. Perancis, gue nggak tahu Gue tahu pelawak. kok Ya, Tintin tahu. Tintin. Gue suka banget sama Tintin. Saya tahu gue. Gue pernah gue inget banget momen dimana gue akhirnya gue suka gambar itu. Lu tahu, ini kalau lu tahu lu fix tua sih. Iya. Alpha di Bintaro dulu ada tuh yang gede tuh. Alpha di Yang sekarang jadi Carrefour samping Giant. Dulu Alpha cuy. Oh itu tadi Alpha emang ya? Waduh. tahu sih, Gue kaget aja anjing. Lu gak tau dulu itu Alpha? Kayak gue gak tahu. Iya anjir. Carrefour. Itu Carrefour yang sekarang Carrefour, yang belakang Giant. Dulu Alpha. Yang gede. Ada Yang dekat Hotel Santika bukan sih? Iya itu, dulu tuh Alpha. Anjing. Nah, kalau lu tahu lu udah tua banget berarti itu anjir. Iya. Nah, itu gue inget banget di situ ada toko buku-buku bekas. Jadi gue waktu itu sama nyokap gue, sekeluarga lah, bokap gue beliin gue Tintin. Itu SD ya? SD, gue lupa kelas 2 apa kelas 3. Setelah gue baca Tintin, udah di situ gue langsung kayak gue gambar, terus gue akhirnya gue tahu Naruto, One Piece. Nah di situ, gue tuh awalnya tuh gambar tuh niru gitu. Gue niru apa yang ada di buku. Karakter yang udah ada. Nah iya, gue tuh mulai gambar sebenarnya pas SD. Dari SD tuh gue suka banget gambar sampai nyokap gue tuh, gue nggak tau. Gue sempat hampir mau masuk les global art gitu-gitu deh. Dulu. Cuman waktu itu kayaknya nyokap gue lebih mementingkan pendidikan gitu loh, kayak nilai apa segala macam, gambar tuh kayaknya hobi aja. Nah terus akhirnya gue nggak tahu dulu tuh SMP tuh kalau nggak salah tuh ada sekolah komik. Sekolah komik. Iya, gue nggak tahu di mana, gue lupa di mana. Maksudnya SMP tapi sekolah komik. Gue lupa namanya apa. Nah, gue tuh pengen banget di situ, cuy. Tapi lu nggak Pengen banget di kenapa situ. masuknya ke sini MTS 32 itu sebut saja. Ya kan? saja, Karena kenapa ini? sudah berkali-kali disebut. Enggak, jadi waktu apa ya? Waktu itu kan gue swasta. Swasta kerjaan gue tuh ya gambar. Maksudnya pas di swasta tuh gue gambar doang gitu, gambar mulu sama ya gue agak-agak Badung bangor nggak jelas lah. Pokoknya gue nggak jelas tuh pas di swasta. Nah, gue tiba-tiba tuh dimasukin lah ke negeri di Jakarta. Ya pokoknya adalah SD negeri Jakarta di Majestic lah. Pokoknya di situ lah ada tuh. Yang samping 3 SMP itu lah. Jadi gue masukin di situ. Pas di situ pertama pergaulannya beda kan. Maksudnya pergaulan swasta sama pergaulan negeri beda kan. Terus di situ gue udah mulai diikutin les. Pokoknya gue bener-bener udah fokus sama pendidikan. Akhirnya ya gue end up di MTS 32. Sebenarnya gue bisa waktu itu masuk SMP Jakarta. Waktu itu kan masih kayak Sistem kayak dulu tuh Jakarta kayak keren gitu nggak sih? Iya. Cuy. Sampai saat ini gue masih menganggap hal itu keren. Maksudnya negeri Jakarta keren. Waktu itu name gue bisa dikatakan bagus. SD. Iya. Enggak, tapi yang di SMP juga bagus aja. emang sebenarnya udah dari SD lah. Gila. Enggak, maksudnya gue nggak melihat potensi itu dalam pas di MTS. Karena ya gue kayak balik ke apa ya? Gue tuh kayak gimana ya gue ceritanya? Pokoknya pas gue masuk SMP tuh gue nggak punya penyaluran yang kayak kalau pas SD gue gambar kan. Iya. Ini kan di MTS kan kita belajar terus ya. Ya penyaluran gue ya gue main game. Iya, artinya lu dulu berarti SMP nggak suka gambar kan? Nggak, maksudnya Gue jarang ya? Gue jarang, tapi kalau di rumah gue masih gambar. Gue masih beli buku. Gue di Gramet tuh gue masih beli buku yang kayak cara gambar gimana segala macam. Cuman ya gambar gue nggak bagus sih, emang jujur aja. Bagus banget. Enggak anjing sekarang cuy. Coba lu lihat gambar gue 2011 2012. Sumpah jauh banget. Gue inget banget gue gambar QB kayak kucing habis mandi, jelek banget. Mungkin dulu belum tahu teknik Maaf kali ya? kasar. Iya belum tahu teknik.
Orang kayak gue baliknya maghrib anjir. Gabut dulu di sekolah kan. Ada. Iya, Gua kebetulan kan satu. Aduh. Sebutin lah apa ya, Pak? Jalan Coy. kaki lah ya. Sebutin dong. Coy. Bio dulu. Tapi kita bisa lewat mana aja kan? Yang angkot merah tuh. Anda masih ingat kita harus jalan sampai Giant Betul, untuk sampai- mengirit uang 1.000 2.000. Tuh sampai dikolekin ya. Dikolekin lagi aduh. Bocah itu ya? Iya, ada. Ada lah, nggak Tapi jelas lah. ngeselin, Bre. Aduh, gue jadi inget momen-momennya. Aduh, lucu banget. Parah, masalahnya gue ikut jalan lu gak dikolekin gitu. Gue pengen ketemu sama tuh bocah gitu loh masalahnya. Penasaran gua Setiap nih. lu pengen jalan gak pernah dikolekin. Nah, Giliran lu gak jalan bocah pada dikolekin, Bro. Gedek juga. Kalau kan. nggak salah, Pak, topinya Paden apa topi gua? Nah, iya tuh sempat. Ini depan. Topi Arif. Iya. Berulah mulu. Astaga, teman kita satu. Ya Allah, dari SMP udah gitu gue satu SMK. Ya Allah. 6 tahun dia lo Mas Arif ya. Luar biasa. Gokil cuy. Cukup lama pertemanan lu emang ya. Terus Yang- tiba-tiba gue ditentukan lulus 4 mata pelajaran doang. Berarti menurut lu pendidikannya salah ini. Menurut gue wasting time, buang-buang waktu, sumpah. Gue ngerasa gitu, gue kayak ngerasa, wait, anjing kok aduh ngomong kasar lagi. Maaf. Tapi emang menurut gue bener gitu Paden. Masa 100 negara kita sudah tertinggal 128 Iya, tahun soal pendidikan. Iya, cuman kenapa lulus itu harus ditentukan dari 4 itu? Tapi gue waktu itu masih SMP, gue udah ngerasa gitu, Mbak. Udah kayak ngerasa, kayak gue gak mau SMA lagi dah. Kalau misalnya gue belajar banyak, terus gue lulus ditentukan dengan beberapa mata pelajaran doang. Tapi gitu. SMK bukannya kita juga ditentukan oleh 4 pelajaran juga. Tapi at least gue dapat satu hal yang jelas gitu. Oh, gue masuk A. Ya udah gue belajar A. Walaupun banyak mata pelajarannya, intinya A. Ini kan ada matematika. Apakah intinya sama dengan geografi? Enggak dong. Tapi kalau gue belajar, ya sebut saja gue akhirnya memutuskan untuk masuk animasi. Tadinya kan ada multimedia, ada animasi. Gue inget banget momennya pas bundaku tercinta nanya kayak, kamu mau yang mana? Karena emang jiwa gue waktu itu ya wibu sih. Kayak gue wibu sih. Cuman kayaknya nggak wibu-wibu banget gak sih kalau cara gue. Enggar parah ya ibunya. Ya pokoknya yang lain lebih parah lah. Fawas lagi sekarang enggar. Fawas Masuk lagi di Fawas Gito lebih wibu lah dari gue. Maksudnya dia berpenampilan kayak pakai jaket-jaket tuh. Kalau gue kan enggak ya, gue enggak ya. Dulu ente. Iya. cosplay. Kalau Fawas Gito Anda wibu. Tapi gue juga ikut lagi waktu itu festival. Bukannya lu ikut-ikutan gitu. Iya. Kalau itu ya gue juga. Iya, makanya. Cuman gue nggak berdandan. Ya Iya, sebenarnya iya, ya iya. bau bawang juga sih kalau gue lihat. iya, Gue inget-inget sih tas kura-kura ya kan. Sumpah, nih gue kalau cerita ke orang ya nggak ada yang percaya. Kita upacara 3 bahasa, bro. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Wah, gokil. Itu setiap Senin lagi. Ini udah kita singgung pas lagi episode MOS jam. Enggak, iya, sumpah ini beneran kejadian nyata. Ini buktinya ya. Ini buktinya nih. Gue masuk salah satu kampus yang adalah anak-anak yang tadinya sekolah internasional yang lu tuh kadang-kadang upacara kadang-kadang sebulan sekali, ada yang upacara pas 17-an doang. Gue langsung kayak kampret, gue dari SMP sampai SMA setiap Senin, bahkan 3 tahun SMP 3 bahasa. Masa 3 bahasanya bukan cuman kayak Mars dong, enggak, yang siap geraknya. Betul. Itu 3, hormat geraknya ya. 3 bahasa. Iya, untung Pancasilanya masih 1 bahasa. Iya. Ribet kayaknya. Gokil. Iya, Mbak. Gokil, Mbak. Iya anjing. Aduh. Gue jadi Danton nih, jadi Danton paling kanan gua. Gokil, bro MTS. Iya. Oke. Disiplin ilmu agamanya. Balik lagi ke animasi nih. Oh, oke. Enggak. Oh, Aman ya. Aduh. Soalnya teman-teman, jadi kita sambil ngeliatin mixer ya. Iya. Takutnya kenapa-napa kan. Balik lagi ke animasi nih. Hal apa sih yang paling sulit di animasi? Paling sulit. Iya. Kayak semua sulit sih. itu dia. Lu lebih Sulit, ke sulit, misalnya sulit. gini mungkin ya. Lu lebih ke mana sih dalam misalnya di animasi kan banyak tuh bagian-bagiannya. Yang gua tahu ya, gua pernah belajar sedikit doang karena gua dulu kan SMK multimedia, ada pelajaran animasi tapi sedikit, gak se-expert lu mungkin. Ada shading, modeling, ada apa lagi sih? Gua cuma tahu itu doang kayaknya. Iya, ada banyak sih. Cuman kalau misalnya gue mau jawab pertanyaan Hamzah, apa tadi? Seberapa sulit? Iya. Kalau kita ngomongin animasi itu kesulitannya tuh ini sih. Gue pernah dengar di sebuah podcast dan narasumbernya tuh Rian Adriandi kalau kalian tahu. Juara 1 stand up comedy Indonesia kan season 1. Iya, dia kan juga animator kan. Iya.
Ya, kalau kuliah di nggak salah, Amerika kan? kuliah di Amerika di Ross apa gitu, gue lupa pokoknya. Dia sekarang jadi pokoknya di V-Cinema dia megang animasi, kalau nggak salah dia nge-handle animasi Nusarara V-Cinema. ya? Nah, Nusarara kalau nggak salah dia nge-handle. Gue dengerin salah satu podcast yang ngundang tamunya dia. Kalau misalnya ada salah satu senior Walt Disney yang ngomong kalau misalnya animasi itu kalau misalnya kita ngomongin di visual itu tingkatan yang paling tinggi gitu. Kalau misalnya ada piramida, animasi itu yang paling atas karena itu pergabungan antara fotografi, gambar, sinematografi dan lain-lain itu digabungin jadi satu. Jadi kayak kalau di breakdown ya animasi itu kumpulan dari semua ilmu visual, intinya tuh mentoknya tuh di animasi gitu. Jadi animasi itu ke tingkat kesulitannya yang paling tinggi. Artinya nggak gampang gitu ya Gua untuk pernah- membuat sebuah kartun. Gue pernah nonton di YouTube ada orang ngejelasin sebuah proses animasi. Wah gila, dari 10 detik, durasi 10 detik animasi itu dihabiskan sekitar gue ngeliatnya itu contohnya itu dari Monster Inc. Iya. Monster University, sorry. 10 detik dari adegan di filmnya itu dikerjakan selama 1 tahun. 10 detik ya. Kayak itu. Kadang orang-orang ada yang gak sabar nih kan mau Dibajak lagi cepet-cepet anjing. gitu ya kan. Kalau soal pembajakan kayak gitu kan kasihan cuy. Bikinnya lama, Bro. Ya itu hal yang wajar sih emang kayak satu orang handle berapa detik, satu orang kan banyak yang kerjakan. Jadi ya lu setahun bikin berapa scene gitu. Ya itu hal yang wajar dan emang karena yang mau di-achieve kan juga kualitas yang enggak main-main gitu yang emang ngedobrak gitu. Kalau misalnya lu ngelihat Pixar, Disney gitu, Pixar khususnya kalau dia udah merilis sesuatu, Pixar tuh Toy Story ya? Toy Story. Kalau dia udah ngerilis sesuatu, misalnya ada film yang dirilis, itu dia nggak sekedar rilis film gitu, nggak sekedar jual film, tapi dia jual teknologi di situ. Misalnya, lu bilang Monster Inc. Monster Inc. tuh rilis tahun 2000 awal lah. Monster Inc atau Monster University nih? Monster Inc. Oh, iya. Yang early 2000 lah, itu Monster Inc. Di situ tuh dia sebenarnya tuh selain dia jual animasinya aja, dia itu ngejual teknologi yang namanya nih, gue bikin animasi lihat bulunya. Oh iya. Pertama kali. Oh iya. Sih, ya. Di tahun itu gokil banget kan. Bahkan Toy Story itu juga jualan teknologi. Nih gue bikin animasi 3D. Itu. Semuanya. Incredible. Itu kalau nggak salah dia ngasih lihat, nih gue bikin animasi manusia kulit manusia nih di animasi 3D bisa gini loh. Kayak karena di sebelumnya tuh terlalu toy plastik segala macam, kalau nggak salah itu di Incredible itu dikasih lihat kayak nih kulit manusia bisa gini. Yang Incredible 2 dia ngasih lihat kayak nih gue bikin makanan kayak gini nih. Kayak makanannya beneran kayak makanan gitu. Ya pokoknya Kayak intinya nyata dia gitu ya. iya maksudnya kalau dia rilis film itu fix dia jualan teknologi di situ. Ada teknologi yang kayak dia jual di situ. Zootopia juga ya kalau nggak salah sih. Iya. Gua kurang tahu sih. Zootopia belum pernah nonton gua. Zootopia Pixar bukan sih? Aduh pokoknya Lu lah yang tahu lah. Iya, gue agak-agak lupa sih karena gue nggak terlalu fans DC banget, sorry nih ya. Saya bukan fans, nggak kan ada yang garis keras banget kan. Iya. Gue suka sama film Disney, Pixar gitu, cuman ya nggak fans banget sih. Pokoknya kalau nggak salah satu petingginya Pixar juga ngomong kayak apa ya gue lupa. Art inspire technology. Technology inspire art. Jadi seni itu menginspirasi teknologi. Handphone. Itu berasal dari apa? Dari kalau lu nonton Star Trek, dia udah gunain kayak semacam di film ya, dia udah gunain kayak semacam nggak tahu bentuk kayak persegi apa tuh udah kayak gini gitu nelfon. Dan itu menginspirasi Motorola untuk bikin handphone. Sama kebalikan, teknologi menginspirasi seni gitu. Jadi kayak gitu. Harus kayak gitu prinsipnya, kayak bukan cuma buat animasi doang gitu. Keren ya gue Beda ya. ya anak animasi ya. Nggak, nih kalau lu denger gue ngomongin tadi nih. Nah ini gue yang di kampus nih. Tadi temen SMP. Tapi keren banget ya bahasan dia ya. Emang anak. Tapi emang kalau gue lihat dari gambar-gambar lu kayak di Instastory di Instagram feeds lu emang bagus sih. Itu setelah berapa tahun gue mengasah ya. Lu nonton short animasi dia Iya. apa sih Jan? Ayam apa sih? Bukan. Judulnya Soyam. Oh, iya. Masih ada kan IG-nya? Masih ada Di Instagramnya bisa di Soyam Animation kalau nggak salah. Dan ada kok di YouTube Soyam, dan alhamdulillah kita masuk seleksi
Festival Film Indonesia, daftar seleksi Festival Film Indonesia. Tapi ya, keren. tapi emang belum lolos masuk nominasi ya. Cuman kita udah Setidaknya udah iya, masuk kita sini, udah kan? berapa kali gue lupa deh. Berapa kali seleksi dan kita tuh masuk ke yang terakhir. Berdoain Cuma cuma ada sampai masuk nominasi dan menang Dilan. Amin. udah lewat Mbak, tapi kita nggak masuk nominasi, Mbak. Sayang banget. Jadi kayak di seleksi terakhir itu cuman berapa gitu? 12 film pendek dan ya kita saingannya Nusa, Bro. Iya. Tolong dah. Tapi buat kalau boleh sih buat Bagus banget ya. Bagus Bagus banget. banget ya. Alhamdulillah. Gila, itu Tapi bagus itu banget. pembuatannya berapa lama? Lama enggak sih? Kalau nggak salah saya dan Dan tim ada kami itu ada 10 orang. 10 10 orang, ya, 10 ya. orang kan. berapa lama? Pengerjaan. Bikinnya kalau nggak salah 2 bulan, 3 bulan kalau nggak salah. Itu benar-benar dikejar buat waktu kayak Gue lupa durasi berapa menit ya Dilan? 3-4 menit kalau nggak salah. 3-4 menit gue Lumayan. Kalau menurut gue udah masuk cepet, maksudnya 3 menit 3 bulan tuh cepet banget sih. Cepet, Bisa iya. lebih lama lagi Iya kan. sih, benar-benar. Dan gue mau nanya ini Dan, menurut tuh industri animasi di Indonesia gimana Dan? Wah, sebagai pandang gue nyebutnya ahli animasi atau sebagai mahasiswa animasi? Mahasiswa animasi. Saya bukan siapa-siapa di industri ya. Tolong. Aduh, bahasanya berat banget sih, Bang. Gue bukan Gua pengen tahu siapa-siapa aja di pandangan industri. seorang Iya, mahasiswa sebagai animasi animasi. soal industri animasi yang ada di Di Indonesia, Indonesia ini. kan kita tahu Sapo Jarwo ya. Ah, Sapo Jarwo, Nusa dan Clara, apalagi sih? banyak sih Banyak sih. sekarang IP. Maksud gua tuh apakah pemerintah mendukung? Nah, gue nggak terlalu apa ya, gue nggak terlalu tahu secara dalam tentang itu ya, cuman buat gue buat pandangan gue industri animasi itu masih apa ya, potensinya gede kok. Kalau misalnya kita serius itu sebenarnya potensinya sangat besar, bisa lihat usaha. Cuman ya selain potensi kan butuh apa sih finansial yang ini juga kan, betul. bakar duitnya juga nggak dikit gitu loh. Kalau mau bikin kayak gitu tuh kan harus sabar. Nah itu sih banyak yang nggak kuatnya kayaknya di situ ya. Gue nggak bikin IP kan, itu istilah intellectual property gitu. Itu sih beratnya di situ. Cuman kalau potensi sih ya, kalau lu bisa berhasil kayak Nusantara sih besar. Cuman banyak juga kan yang nggak berhasilnya gitu. Banyak banget. Nusa dan Clara kenapa ditunda ya di bioskop? Tahu nggak Car? Nggak tahu deh gue kalau itu sih. Nggak terlalu tahu gue kalau itu. Lu sekarang tuh ini kan Lina lagi tugas akhir ya? Iya, gue lagi tugas akhir. Semoga lancar lah. Amin, baru mau mulai nih. Minggu depan baru mau mulai. Semangat lah Car. Ini pas thank you, banget nih thank you, sebelum thank mulai you, udah thank kita you, undang di thank you. podcast Betul. ya. Yoi, thank you banget Ganggu nih. waktu dia, Bre. Iya betul banget. Santai lah kalau buat Hamzah sama Bapak. Wah, sih. Thank you. Thank you, Dan sebelumnya kayaknya lu belum ngasih tahu dulu IG lu dulu. Iya. Untuk promosi diri. Halo teman-teman, bisa follow saya di @fhadlan_arief. Tahu gue Pakai tulis, H. pokoknya gue Oh, tulis. oke. Tenang ya, tenang. Arief. Iya. Follow nih. Jangan lupa follow gue Rizky AKBR. Betul banget. Lu aja. @HMZHRFH ya kan. Dan lihat highlight dari Bahas Podcast di @bahas.project. Tolong dan subscribe YouTube-nya dengan nama yang sama Betul. Bahas Project. Bahas Project. Tolong di subscribe karena gue lihat kebanyakan views daripada subscriber. Tolong di subscribe, jangan nonton Like, doang. share juga, Like, lonceng share. bunyiin juga jangan lupa ya kan. Spotify juga lah, di Spotify follow, juga, masukin playlist lah. dengerin juga Spotify ya kan. Sponsor masuk ya. Terus rencana ke depan setelah lulus mau ngapain lah? Setelah lulus gue mau ngapain? Nikah. Ya. Itu jauh sih. Itu sesuatu yang kayak gak pernah terbesit di kepala gue itu kayak. Gue pernah ngomong ini soal pernikahan ini sama Padlan di Twitter nih. Aduh. Oke. Jadi gimana? Gue mikir sih kayak, ya gue sebelum berapa ya, gara-gara 2020 nih kita throwback lagi kan, pandemi itu gue orang yang bisa dibilang sih punya, sebenarnya gue sampai sekarang punya gue visi misi hidup gue tuh ada gitu, visi gue apa, misi yang harus gue achieve tuh apa. Cuman karena pandemi itu gue ngerasa, dan beberapa hal yang terjadi di 2020 gue kayak ngerasa kayaknya nggak boleh gitu. Kayak nyokap gue juga udah ngomong ke gue kayak, kamu nggak boleh kayak gini, nanti kamu tertekan sendiri gitu. Kayak intinya jalanin aja gitu. Dan ya balik lagi, karena kita di MTS 32 ya, percaya aja sama yang di atas ya, yang gila. Kayak ya emang jalan apa sih, udah ada jalannya gitu kan. Yang kayak udah ditentuin sama Allah kayak gimana. Mau lu mikir kayak gue harus ini 5 tahun depan gue harus ini,
bullshit man. Itu kadang emang kalau nggak diizinin aja gitu. Ya jadi gue sekarang lebih ke oke, gue punya visi sama misi, cuman gue nggak semenggebu-gebu dulu gitu. Gue juga udah konsultasi sama beberapa teman-teman gue, shout out buat teman-teman gue yang udah jadi teman diskusi yang baik buat gue. Ya kayak ya gue harus ngerem, kayak gue nggak dulu tuh kayaknya gue kelihatan banget ngegasnya gitu, kayak gue harus gini kayak ambisius. Tadi barusan ngegas mulu lu. Udah cuy. Yang mana sih yang mana? Tadi sebelum podcast mulai. Tolong udah dibahas. Itu beda, itu gasnya beda. Emang tukang mancing gue ya. Maksudnya ngegasnya tuh lebih ke apa ya? Gue harus nge-achieve ini nih, gue harus nge-achieve ini nih. Ya itu kayak gue ngerasa jadi terbebani sendiri gitu loh. Gue kalau boleh jujur tuh gue ngerasa terbebani dengan apa ya? Kayak misal lu tadi bilang kayak lu bilang kayak name gue bagus gitu di SMP dulu kan. Kata lu dari SD juga kan? Iya dari SD sih. Terus pas masuk SMK gue juga alhamdulillah dapat nilai yang oke juga. Terus best animator loh. Nah, itu dia lu penghargaan kan. Iya, best animator ya. Ya kebetulan gue alhamdulillah pas lulus di SMK dapat best animation ya. Seangkatan gue karya animasi yang tidak seberapa gue mendapatkan. Itu keren sekali Dlan. Dapatkan penghargaan gitu best animation. Ya gara-gara itu ya terpupuk kayak gue makin lama kayak ngerasa gue gara-gara 2020 gue banyak ngomong sama diri sendiri deh. Pokoknya gue ngerasa karena lebih banyak diam di rumah ya. Bener. Diam di rumah. Lebih banyak introspeksi diri ya. Gue introspeksi diri banget sih kayak. Emang harus kali ya. Kayak kadang gue ngerasa kayak Fadlan, sumpah gue bukannya maksudnya mengglorify diri gue atau apa gitu, cuman banyak yang bilang Fadlan ini, Fadlan itu, Fadlan ini. Yalah Fadlan pasti gini-gini, bahkan aduh gue ngeri teman-teman gue nonton nih nanti ya. Bahkan ada yang kayak sorry men, tapi gue terbebani banget yang kayak nih lihat nih bro gue nih 10 tahun lagi bakal jadi ini nih di animasi nih, bakal jadi kayak come on men, lu menempatkan kayak ekspektasi yang tinggi banget di gue, itu jadi tekanan tersendiri buat gue cuy, sumpah. Gue jadi kayak ngerasa gue juga nge-ekspektasi lu lebih sih dari dulu banget. Gue selalu bilang gila Fadlan nih temen gue keren banget animasinya. Sumpah. Maksudnya gue lu terbebani gara-gara itu. Gue jadi jujur aja men, gue terbebani banget kayak setiap tugas-tugas kampus gue, kalau gue boleh jujur teman-teman kampus gue nggak tahu mereka denger apa enggak, cuman kayak kalau misalnya gue ngerjain tugas nih pasti gue ngerasa kok, cuman emang gue nggak mau ngomong aja secara nggak langsung tuh. Misalnya gue tuh duduk selalu paling belakang ya. Cuman kalau gue ngerjain tugas nih jam kelar gitu, gue masih ngerjain misalnya pasti ada beberapa anak atau banyak anak yang kayak ke belakang buat ngeliatin hasil kerja gue gitu. Kayak ya gue jadi terbebani gitu, gue nggak bisa bikin sesuatu yang biasa gitu dari semester berapa ya. Gue ngerasa kayak gue neken diri gue yang kayak gue harus lu harus lebih, lu bisa dari ini, lu bisa. Akhirnya di 2020 gue ngerasa fucked up itu kayak ngapain gue menuhin ekspektasi orang. Kayak gue nggak tenang banget gitu. Pas gue bayangin lu, gue kuliah tertekan akan itu, kayak gue harus bikin yang lebih dari teman-teman gue. Kayak mindset itu gue nggak kelihatan ambisius banget ya. Cuman kalau dari hasil karya kayaknya gue terlihat kayak ambisius banget dari hasil karya gue. Ya akhirnya gue mengakui kayak sepertinya gue ambisius sih. Sebenarnya ambisiusnya bukan kayak gue buat apa, cuman kayak ya lu pada neken gue kayak nih Fadlan nggak mungkin biasa nih hasilnya Fadlan, kayak gue tertekan sendiri gitu. Kalau menurut gue ambisius itu nggak salah sih, maksudnya menurut gue ambisius itu adalah hal yang baik, tapi lu lihat dulu ambisius lu itu merugikan seperti orang lain atau ya, tidak. Kalau merugikan orang lain ya anjing lah pokoknya ambisius yang merugikan orang lain. Kalau ambisius untuk hal yang baik kenapa enggak? Oke ya kan. Tapi menurut gue bukannya itu membuat lu jadi karya-karya lu baik gitu, sebuah motivasi gitu ya kan. Teman-teman lu tuh berharap lu oke lah gitu. Ya, Setiap dia bikin karya dulu aja selalu gue DM ya, gue replay bilang gila karya lu bagus banget, animasi bagus. Ya, gue nggak tahu kalau dia sekarang cerita kalau dia terbebani akan hal itu. Sebenarnya gue kalau itu sih oke ya. Cuman gue ibaratnya nih misalnya kan lu kan misal teman kampus gue tuh atau teman-teman kampus gue tuh mengexpect kayaknya gue nggak tahu nih gue gara apa nggak, sorry kawan-kawan, cuman gue kayak expect kayak teman-teman gue tuh kalau gue bikin apa tuh pengen aja lihat gitu. Kayak ya gue kadang pernah fucked up juga, ada tugas yang kayak gue kerjain yang kayak ya gue capek nih, ya udah gitu tuh, biasa aja gitu. Bahkan ada yang pernah salah satu yang ngomong, dan kok lu biasa aja ya udah gitu, emang gue ada capeknya juga men. Benar. Lagian juga nggak mesti gue, maksudnya ngapain gue impress lu kan, kayak tugas-tugas gue ya gimana ya, karya-karya lu juga kan itu kan, usaha-usaha lu gitu. Ya, maksudnya setelah 7 tahun bergelut di bidang animasi, Dan, lu udah nggak sih titik jenuhnya? Aduh, kayak gue hari ini bener-bener nggak mau buat berhubungan sama animasi nih.
Gue tahu semua manusia pasti punya titik jenuh ya. Pasti. Makanya gue kadang ada apa ya, untung ada ruginya juga sih kita ngambil SMK dulu gitu, kayak ya untungnya gue tahu duluan daripada teman-teman gue. Untungnya ya pas masuk kuliah gue nggak kaget. Pas masuk kuliah gue udah nyantai, udah yang kayak jujur aja gue pas SMK dulu kayak kampus gitu, kayak guru gue nggak kayak guru gue kayak dosen. Kayak ya udah gitu, mau ngapain terserah gitu. Ya lu harus nanya segala macem kan. Dan pas SMK gue pas SMK lu ngeliat gambar gue oke sekarang, atau lu ngeliat karya-karya gue oke sekarang, ya karena gue dulu pas SMK kerjaan gue ya emang udah enggak, kerjaan gue ya emang kayak gue pulang gue nonton tutorial YouTube. Tutorial dulu belum common kayak sekarang loh. Maksudnya sesuatu yang belum umum dicari sama orang, tutorial apa enggak. Gue 2014 itu gue udah nonton tutorial, gue udah nonton YouTube segala macem. Gue udah nonton YouTube kayak tutorial dulu. Gue awal-awal kalau lo tahu Drawit Jaza animasi 2D, gue dulu mendalami animasi 2D guys. Ada dimensi juga berarti. Udah 2 dimensi, gue SMK 2 dimensi dan saya tidak sanggup untuk membuat animasi 2 dimensi yang gerak-gerak. 2 dimensi ya, anime itu. Kalau kayak Naruto, One nah, Piece. ya banyak yang 2 dimensi, cuman sekarang udah banyak yang beralih agak apa sih, udah masuk 3D. Kalau lu lihat anime Netflix itu banyak yang 3D sih. Attack on Titan. Karena dosen gue bilang salah satu dosen apa ya sebutannya. Pokoknya dia ngomong kayak Jepang tuh karena biaya animasi 2D itu mahal gitu. Dan Jepang tuh enggak bakal bisa lepas dari animasi 2D gitu aja. Soalnya ibaratnya tuh industrinya tuh udah kebangun kokoh gitu. Ibaratnya pohon tuh udah kokoh banget lah gitu. 100 tahun lah. Ibaratnya gitu. Kalau misalnya kita cabut gitu, bolong lah, industrinya bisa hancur. Makanya Netflix sih pelan-pelan sih ngebangun ya anime dibikin 3D gitu ya pelan-pelan. Berarti artinya 2 dimensi tingkat kesulitannya lebih rumit ya. Itu tinggi banget sih. Gue baru tahu loh. Itu sangat itu butuh dedikasi dan gila sih. Shout out buat teman-teman yang fokus di anime atau animasi 2D, lu gokil sih bro. Itu gua enggak sanggup sih jujur aja. Gua ngulik itu 3 tahun pas di SMK, gue enggak koit gue. Kacau. Nah, manusia kan punya impian lah. Gue yakin lu pasti punya impian juga. Maksudnya setelah lulus, apa sih impian terbesar lu nih di bidang animasi? Berat banget bro. Ya, tahu aja. Gokil. Gitu gimana ya? Atau lu pengen kerja di Walt Disney? Pixar? Gue lebih ke apa ya? Berat ya jawabnya ya. Berat bro. Banyak yang nonton ini bro. Gue tuh nggak pernah apa ya, Bay? Kalau gue ditanya gue mimpi visi misi gue tuh gue nggak pernah ngungkap. Ya mungkin gue pernah ngungkapin ke beberapa orang gitu ya. Cuman gue nggak pernah. Ya lagi-lagi kayak yang gitu. Lagi-lagi iya publish gitu, kayak gue ngomong ke siapa gitu. Karena secara nggak langsung tuh kayak apa ya, Bay? Gue kayak ngerasa tertekan gitu, kayak maksudnya gue ngomong gini 10 tahun lagi gue nggak jadi, kayak beban sendiri buat gue, men. Iya gak sih? Kayak ya udah cukup, bukannya gue nggak yakin dengan mimpi-mimpi gue, cuman kayak cukup gue, Allah dan misalnya ya gue udah terlanjur cerita lah sama beberapa orang, karena sebelumnya gue gitu, gue sebutin aja gue mimpi gue apa, tapi karena beberapa hal gue ngerasa kayak anjir kayaknya gue nggak usah, maksudnya kayak beban tersendiri aja buat gue. Karena gitu. ini podcastnya akan terekspos, jadi ya nggak, kalau sangat berat untuk mengucapkan nggak sih, kayak gue malas aja dapat ekspektasi dari orang gitu. Gue males gitu. Mungkin saat ini aja kali ya, jalanin aja dulu gitu ya. Untuk kedepannya. Ya, yang penting lu usaha keras aja. Maksudnya ya kalau ada kesempatan ya kita ambil. Betul banget. Intinya kan itu aja kan. Lu mau nanyain soal animasi lagi nggak? Tapi udah luar biasa sih emang jenjang iniannya di animasi. Luar biasa. Dia kuliah di universitas mahal gitu. Aduh. Terus tadi kayaknya emang udah disupport orang tuanya juga, berarti cuannya kenceng juga nih orang tua. Kagak. Enggak anjir. Maaf. Adalah rezeki orang tua saya menabung, adalah. Udah dipersiapkan kan rumahnya kan. Ya dari gua ngambil SMK sih kayaknya nyokap bundaku tersayang sepertinya sudah. Mungkin ada yang mau disampaikan buat bundoku sepertinya BTW, sudah. lu orang Sumatera ya? Sumatera. Orang Padang sama gua. Orang awak Minang, orang Minang. Padang ini. Tapi awak bisa seke-seke lah ya. Sakete. Aduh, jangan
Jangan kagak bisa lu jauh. Kamu nada betul ya. Ya, Anda Betawi asli sini ya. Tolong dong, tolong. Mbak kasih tahu, Mbak. Tapi selain di animasi tuh gue lihat dia, Bre. Kayak foto-foto gitu, Bre. Tolonglah anjir. Cuman satu doang. Astaga. Apa jangan Anda menjadi terjun di dunia model gitu? Kagak gila. Mungkin kalau 3 tahun yang lalu gue pede sih. Cuman kalau sekarang lu gak lihat bengkaknya gue. Kalau bengkak berarti bahagia. Syukur berarti kan dia makmur gitu. Ya itu kebetulan temen gue butuh cepet aja sih H-2 apa H-1. Dan ya dia nggak tahu mau ngontak siapa lagi kayaknya. Terus ada stok foto gue yang lama kan kita masih slim bro. Gila. Gak sih? BTW berarti foto lama? Enggak, itu foto baru banget. Foto baru. Cuman nih gue maksudnya kayak bagi foto lu dan udah gue orangnya jarang foto kan. Gue nggak tahu kenapa gue malas expose diri gue di sosial media. Cuman udah gue orangnya jarang foto. Ada tuh foto 2017 atau 2012. Ini tapi foto lama. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah jadi foto. Ya udah gue diajakin foto. Ya udah jadi. Tapi oke juga lah ya gayanya ya. Aduh. Keren kan? Gue aja kaget tuh pas lihat anjir Fadlan lo sekarang gini ya kan. Luar biasa. Pakai jaket vest tuh dia sekarang. Enggak, kalau ini emang gue suka ini dari apa sih? Awal masuk kuliah sebenarnya gue udah explore lah yang kayak gini-gini. Gue suka soalnya. Luar biasa sih Jah. Kita dapat pelajaran barunya soal animasi. Tentang animasi ya. Waduh, dan gue banyak belajar juga nih akhirnya nih. Nol banget sih gue. Betul, gue juga animasi. Apalagi gue kan gak terlalu suka animasi gitu ya kan. Baru nonton kemarin tuh yang dikasih tau Enggar ya kan. Yang mana? Itu yang apa? Yang zombie apa sih? Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Wibu baru. Wah, SNK enggak SNK? Attack on Titan enggak? Belum baru. Shingeki no Kyojin enggak? Biasanya gitu fasenya ya. Kalau mau nonton One Piece kayaknya udah tinggalan jauh ya kan. Gue pengen nonton One Piece ya. Gara-gara Padlan sama Sarip sama Enggar suka nonton One Piece. Cuman mulainya gue males. Itu dia. Udah hampir 1000 episode. Gue dulu ngejar dari episode 1 sampai waktu itu, anjir sumpah udah lama juga ya. Gue waktu itu masih 510. Sekarang udah 1000. Sekarang udah 1000 ya? Iya anjing, tua banget kita ya. 500 episode cuy. Astaga. Udah gak mau bikin tamat apa? Gak tahu gue. Masa sih aja sekarang udah belajar sama Hajime tuh buru-buruin karakter mulu anjing. Pak gue pulang aja kayaknya Pak ya. Maaf jangan aja ya. Iya. Iya, udah nih kali ya. Iya, ini kayak udah panjang banget. Nah, ini kita ke konklusi kali ya. Langsung aja kita ke konklusi. Nah, boleh. konklusi sebagai anak animasi buat orang-orang yang pengen banget masuk animasi tapi bisa ada keraguan. Betul, lu bisa jelasin deh atau kasih saran, kasih tips lah. Ya. Jawaban jujur apa enggak? Lu kasih jawaban enak sama jawaban tidak enak, maksudnya jawaban pahit. Ada sisi positif, ada sisi negatif ya mungkin kali gitu ya. Mana ya? Waktu itu tuh sumpah, nih gue cerita lagi nih. Jadi ada yang mau daftar di kampus gue. Yes. Gue lagi rapi-rapi acara apa gitu. Pokoknya waktu itu gue lagi rapi-rapi. Terus ada yang nanya, karena gue ada animasi kan. Duluan nih ada yang mau masuk animasi, mau nanya-nanya antara animasi atau jurusan DKV yang lain gitu. Jawaban gue cuman kayak lu kenapa masuk animasi? Kalau lu cuman suka anime doang, sekedar cuman suka anime atau suka animasi doang, tapi lu nggak suka banget gambar, nggak suka banget ya gambar lah intinya. Awalnya tuh semua dari gambar, lu nggak suka banget gambar, ini nggak usah sih. Maksud gue karena ya kalau lu cuman interest sama anime doang, nggak relate bro, nggak relate amat sama anime. Anjir, animasi tuh luas gitu, bukan cuma anime. Tapi kalau lu cuma tahu anime doang, mending jangan sih. Kalau lu maksudnya lu gambar lu nggak seniat itu, jangan sih. Atau maksudnya kayak mendalami gambar nggak seniat itu, jangan sih. Cuman bagusnya ya apa ya, lu punya maksud gue kalau bagusnya nih kenapa lu masuk animasi, ya lu punya kemampuan teknis yang nggak dipunyain sama orang banyak aja. Karena temen gue nonton kayak maksudnya jujurnya dosen gue pernah bilang yang dari satu angkatan yang kerja di industri paling cuman hanya nyampe 10 kayaknya. Maksud gue ya emang terseleksi sendiri gitu loh, kayak ya gitu, yang kayak misalnya satu angkatan ada 70 gitu. Ya yang kerja nggak nyampe 10 men, 5, 7. Kalau misalkan untuk orang yang ini lah, misalnya dia punya potensi, misalnya punya gambar yang bagus,
Dan tapi dia masih ragu, dia tuh kayak takut gitu loh. Apakah gambar gua oke nih buat masuk ke jurusan animasi gitu loh. Tapi sebenarnya potensi dia ada. Sebenarnya kenapa gambar dulu gitu, kayak karena dari gambar nanti karena udah interesting duluan ya sama gambar, nanti ada hal baru lu interest lagi, ada hal baru lu interest lagi. Tapi kalau lu nggak interesting sama gambar duluan, karena semester awal emang fokusnya di itu, di gambar-gambar manual segala macam. Kalau lu udah fucked up di situ, nextnya ya lu ngerasa nggak interest aja gitu, kayak ini ya jadi nggak semangat aja gitu. Menurut gue sih gitu ya. Gambarin Rip, gambar Rip. Tapi kalau misalnya, sumpah nggak mesti gambar sih. Kalau lu desain, kalau yang desain tuh beda sama animasi. Cuman kalau yang desain ya lu fokus di desain aja. Gue nggak paham sih, bukan karena gue buat ngomong. Cuman kalau di animasi, lu ragunya tadi kenapa? Maksudnya ya dia tuh kalau menurut gue, tadi gue bilang Gambarnya dia punya dia punya potensi nih. Mungkin dia udah dapat pujian lah dari teman-teman atau kerabat. Gambar lu bagus nih, mungkin masuk animasi. Tapi dia masih punya keraguan nih di hatinya. Bagus, itu sesuatu yang bagus menurut gue. Maksudnya keraguan kayak ini gambar gue nggak bagus-bagus amat kan? Itu sesuatu yang diperlukan, men, sumpah. Lu harus. Tapi dia masih kepengen banget masuk animasi. Ya nggak apa-apa. Nah, lu kasih saran tuh buat dia biar nggak ragu, maksudnya tetap langkah lanjut masuk animasi. Ya mungkin ada orang-orang di luar sana yang punya masalah kayak gitu. Ya. Apa ya, kalau intinya sih apa ya? Kalau gue di umurnya mereka ya, kan kita beda umur nih. Maksudnya kalau udah umur segini, ya kita lebih mikirnya udah beda lagi kan. Kayaknya udah tua banget umurnya. Enggak tua banget sih, cuman kayak tua sih. Enggak, umur sih enggak tua-tua banget ya. Masalah hidup tua banget ini. Astaga. Ya Allah. Aduh, kalau udah ngomongin masalah hidup ya. Pusing banget kayaknya. Kusut bro. Di umur ini nih emang udah fase-fasenya. Enggak, masalah umur sih ya. Tua sih enggak ya. Cuman kayak kayak gue enggak tahu. Maksudnya gue kayak ngerasain anjing, kok masalah gue nggak kayak orang-orang ya, kayak masalah gue gini banget. Iya sih, lu juga, kayak lu kok gini banget. Kok ke masalah gue kayak masalah orang tua ya gitu ya. Iya, udah yang kayak udah ya itulah ya. Udah kayak kok internet mati gitu. Aduh. Oke, jadi itu konklusi lu buat mereka nih. Maksudnya konklusi gue ya, kalau gue ngasih nasihat ke mereka yang kayak ya coba aja sih kejar mimpi lu sih gitu ya. Tapi gue jatuh, sorry. Tapi emang beda banget sih dia. Iya, beda banget pas MTS sama di kuliahnya itu. Di kuliah. Beda ya karakter gue di MTS sama di kuliah. Sebelum podcast lu bacot banget langsung anjing. Sekarang enggak gitu. Pasti podcast kayak gila. Kok jadi ini gitu. Ahli sekali dalam bahasan kali ini ya. Biasa memotivasi kita juga. Waduh. Oke, sekali lagi. Juga. Udah sekali lagi. Sorry. Promo lagi sekali lagi. Oke, promo Instagram lu. Instagram saya dapat dicek di @fadlanarief pakai HFH. Ntar ada ya di sini. Oke. Aja kita udah enggak usah promo aja. Bosan gua. Pokoknya promo podcast kita aja. Yoi, langsung jangan di lupa Instagram. Di Instagram bahas.project, di YouTube bahas.project juga, tolong subscribe, like, komen, dan share. Nah, dan patengin tuh ntar kalau udah mau hari tayang. Kamis. Hari YouTube Rabu. Kamis. Di YouTube hari Kamis, di hari Rabu ada di Spotify. Oke. Terima kasih Fadlan. Thank you bro, gue yang makasih udah diundang di sini nih. Bincang-bincang nih. Thank you bro. Lagi kali ya? Oke. Boleh. Seru nih. Wih, luar biasa. Fadlan ya. Thank you bro. Terima kasih. Hamzah pamit. Baba pamit. Fadlan panik pamit bro. Bye. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.